Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para sesepuh bini sepuh yang kami hormati dan dimuliakan Allah Ta'ala, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah sholat maghrib yang kami hormati pula dan dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana Allah telah banyak sekali melimpahkan nikmat kepada kita sekalian. Saking banyaknya nikmat sampai kita nggak bisa menghitung satu persatu nikmat dari Allah Ta'ala. Dan nikmat yang paling besar, paling mahal, paling tinggi nilainya yaitu nikmat iman dan Islam. Di samping nikmat-nikmat yang lebih kecil lagi, nikmat-nikmat sehat, nikmat dunia, nikmat kelonggaran waktu dan sebagainya. Kalau kita mau menghitung berapa nikmat Allah, kita nggak bisa menghitung. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, kalian nggak bisa menghitung berapa jumlahnya, saking banyaknya nikmat Allah. Maka sudah sepantasnya kita setiap saat, setiap waktu kita gunakan nikmat-nikmat Allah dalam rangka bersyukur kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridhoi Allah. Kita gunakan nikmat-nikmat Allah dalam rangka untuk meningkatkan iman, meningkatkan amal-amal soleh, meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Insyaallah ya, insyaallah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dimuliakan Allah Ta'ala, mohon maaf ini beliau Ustadz Yul tidak bisa rawuh pada malam hari ini karena ada tugas Kalimantan nih Pak ya? Kalimantan Medan. Oh, ke Medan. Ada tugas ke Medan beberapa hari. Kemarin hari Minggu ketemu sama saya, kemudian musyawarah di majelis. Maka dari hasil musyawarah kami ditunjuk untuk memandu mudzakarah daripada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi saya diutus untuk memandu mudzakarah bapak-bapak, ibu-ibu, bukan untuk ngajar bapak-bapak, ibu-ibu, tapi untuk memandu kita mudzakarah, karena ya saya juga muridnya Ustadz Yul, panjenengan juga muridnya Ustadz Yul, sama-sama murid lah. Kita sejajar ya, kita maka diskusi mudzakarah bareng-bareng
apa yang dimudzakarahkan nanti saya sampaikan apa yang sudah pernah kita dengar pelajaran daripada beliau Ustadz Zulkifli, dan bapak-bapak ibu-ibu pun mungkin sudah mendengar, sudah sering, maka kita ulang-ulang pelajaran-pelajaran yang sudah sampai kepada kita semua. Dalam rangka menjaga keistiqomahan pada malam hari ini, maka kita pakai waktu ini untuk mudzakarah, sehingga tidak ada yang namanya pengajian libur gitu. Libur gara-gara ustadznya nggak rawuh, nggak ada. Pengajian tetap jalan, ibaratnya tidak ada rotan apa? Akar pun jadi. Berarti kalau Ustadz Jil itu rotannya, akarnya siapa? Ya saya ini. Akarnya nggak ada rotan, akar pun jadi. Kita tetap jalan, istiqomah untuk menjaga keistiqomahan majelis taklim ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dimakan masalah, malam ini sudah masuk kepada bulan Muharram, tanggal 1 Muharram. Ini malam tahun baru. Gini apa nggih? Ini kan malam tahun baru Islam kelingan apa mboten? Kalau malam tahun baru non muslim malah kelingan, malam tahun baru Islam malah lali. Nek mboten salah, malam ini malam tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah masih berikan kita hidup, umur panjang, bisa ketemu dengan tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Di tahun baru biasanya para ulama, para ustadz menasihatkan kita untuk apa? Bukan untuk pesta-pesta, senang-senang, foya-foya, makan minum, bukan. Tapi kita diperingatkan oleh para ulama untuk bermuhasabah. Jadi introspeksi, melihat kepada diri kita masing-masing, sejauh mana persiapan bekal-bekal yang kita siapkan untuk hidup di hari esok, untuk hidup di hari akhirat. Nah, ini yang perlu kita ingatkan pada malam hari ini. Jadi tahun baru itu bukan untuk pesta pura, makan-makan, kemudian naik sepeda motor keliling-keliling, bukan. Tapi untuk masing-masing introspeksi, masing-masing bermuhasabah, mengoreksi diri kita masing-masing, sejauh mana tahun-tahun kemarin dibanding dengan tahun yang akan datang. Maka dalam hadis itu dikatakan, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Tetapi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, dia tergolong orang yang rugi. Sama itu rugi. Apalagi hari ini lebih buruk, lebih jelek daripada kemarin. Itu tandanya orang yang celaka. Nah, ini kita introspeksi, kita
muhasabah di sini. Kita persiapkan betul agar hari ini lebih baik daripada kemarin, agar tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Biasanya muhasabah itu 1 tahun sekali, tapi tidak harus 1 tahun sekali. Setiap hari muhasabah itu juga dibolehkan dan baik-baik saja, nggak masalah. Setiap hari kita muhasabah. Nah, ini karena momennya tahun baru, bagaimana berusaha agar tahun 1445 Hijriah ini, tahun baru ini jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Itulah tandanya orang yang beruntung. Memang hadis ini ada yang sebagian ulama mengatakan itu hadis lemah, dhaif. Tetapi kalau isinya tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang lain, dan bukan hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat, halal, haram, dan sebagainya, maka boleh dipakai. Apalagi untuk introspeksi, untuk mawas diri, mengoreksi diri kita, mengambil pelajaran daripada hadis tadi, agar yang akan datang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dimuliakan Allah, hari ini lebih baik daripada kemarin. Itulah orang yang beruntung. Kira-kira kita semua kepengen beruntung atau kepengen rugi? Beruntung dong ya? Beruntung apa rugi? Nah inilah, maka bagaimana kita berusaha hari ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Lah, tapi yang dimaksud lebih baik itu baik apanya? Lah ini masalah ini. Apanya yang dimaksud lebih baik itu baik apanya? Coba, apakah tahun ini lebih baik rumahnya, misalnya rumahnya jadi tingkat, atau lebih baik mobilnya, atau lebih baik sepeda motornya, atau lebih baik bajunya, atau lebih baik pangkat jabatannya, atau lebih baik penghasilannya, gajinya, atau lebih baik istrinya. Ada yang baru beristri nih. Oh, rata-rata sudah beristri. Apa? Yang mana ini? Mana yang lebih baik, yang dipilih yang mana? Ternyata bukan itu semua. Nilainya itu bukan itu semua. Ini Bapak Rahmat sudah menjawab. Yang lebih baik itu amal ibadahnya. Jadi bukan rumahnya, mobilnya, pakaiannya, bukan istrinya, bukan penghasilannya lebih baik, bukan itu ukurannya orang yang beruntung. Tapi orang yang beruntung, orang yang lebih baik amal ibadahnya, amal perbuatannya. Bagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 2, ini para santri sudah hafal ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi yang dinilai baik dalam hadis tadi bukan baik materinya, rumah, mobil, pangkat, jabatan, harta, bukan, tapi baik amal perbuatannya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka
kita koreksi diri kita masing-masing. Amal-amal perbuatan, amal-amal solehnya tahun kemarin itu bagaimana? Apa yang harus ditingkatkan, apa yang harus disempurnakan, apa yang harus ditambah lagi. Nah ini yang perlu kita muhasabah, kita koreksi, kita hitung-hitung. Dan muhasabah ini juga perintah Allah di dalam surat Al-Hasr ayat berapa? Ada yang ingat? Surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Hasr ayat, santri harus bisa jawabnya. 18 ya, 18. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah masing-masing diri introspeksi, melihat, mengoreksi sejauh mana bekal yang dipersiapkan untuk hari esok. Hari esok itu kapan? Besok pagi? Bukan. Seminggu yang akan datang? Bukan. Atau setahun yang akan datang? Bukan. Hari esok itu maksudnya adalah akhirat. Jadi masing-masing muhasabah, melihat diri kita masing-masing sejauh mana bekal yang sudah kita siapkan, yang akan kita bawa untuk kehidupan di akhirat. Lalu bekalnya apa? Apa yang perlu kita siapkan? Maka ayat itu menjelaskan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan takwa ini para ulama menjabarkan ada dua. Inti daripada takwa itu, satu iman yang sempurna, dua amal-amal soleh yang sempurna. Inilah yang harus kita fokuskan, bekal bagaimana kita menyempurnakan iman dan menyempurnakan amal-amal soleh. Tetapi kebanyakan orang sibuk menyempurnakan rumahnya, menyempurnakan kendaraannya, menyempurnakan pakaiannya, menyempurnakan pekerjaannya, itu semua tidak sesuai dengan ayat ini. Yang dikehendaki wattaqullah, bertakwa kepada Allah untuk bekal di akhirat nanti, yaitu menyempurnakan iman dan menyempurnakan amal. Apalagi harta, pangkat, jabatan yang kita kejar setiap hari itu nanti akan ditinggal. Kalau hidup kita sudah selesai di dunia, semua akan ditinggal. Maka dikatakan dalam ayat yang lain, harta, pangkat, jabatan tidak berguna nanti di akhirat. Mboten enten ginanipun, enggak ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta, pangkat, jabatan, anak buah semuanya tidak ada gunanya, mboten enten ginanipun. Yaitu nanti di akhirat. Padahal hari-hari kita mengejar, mengumpulkan harta, mencari pangkat jabatan dengan susah payah, dengan menghabiskan waktu, tenaga, pikir, tapi di akhirat harta, pangkat, jabatan tidak ada gunanya. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, suci, hati yang diisi dengan iman yang sempurna, menghasilkan amaliyah yang sempurna.
Maka Rasulullah SAW juga memperingatkan pada kita semua bahwa yang dinilai di hadapan Allah itu bukan hartanya, pangkat, jabatan, apa segala macam dunianya, tetapi yang dinilai bagaimana hatinya diisi dengan iman yang sempurna. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad-jasadmu dan harta bendamu. Orang yang badannya tinggi, besar, ganteng, cantik, seksi dan sebagainya, mboten enten nilainya di hadapan Allah. Dan tidak dilihat sama sekali. Atau dalam hadis yang lain ada redaksinya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat wajahmu, penampilanmu, mboten, dan hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah melihat hatimu dan amal perbuatanmu. Ini kembali lagi kepada amal. Amal-amal soleh inilah yang akan menjadi bekal kita hidup di akhirat kelak. Maka di dalam tahun baru ini, bagaimana kita muhasabah diri, koreksi diri kita masing-masing, sejauh mana amal-amal kita di tahun kemarin dan di tahun yang baru ini kita tingkatkan, kita sempurnakan. Yang belum kita kerjakan, kita amalkan. Yang sudah kita amalkan, dipertahankan, ditingkatkan. Terus sampai ke tingkat kesempurnaan yang dikehendaki Allah Ta'ala. Itulah orang yang beruntung. Kalau amal-amalnya di tahun kemarin dibanding dengan tahun ini kok sama saja seperti tahun-tahun yang lalu, nggak ada peningkatan, itu tandanya orang rugi. Lah kalau orang yang normal itu nggak mau rugi, dagang nggak mau rugi, hal-hal apa saja nggak mau rugi, maunya untung. Itu orang yang berpikiran normal. Dia nggak rela kalau rugi, apalagi celaka, apalagi kalau di bahasa hadisnya itu bisa diartikan celaka atau terlaknat. Jadi kalau orang yang amalnya lebih buruk daripada tahun kemarin, hari kemarin, itu terlaknat, celaka. Nah, apakah kita mau jadi orang yang terlaknat atau celaka? Maka amalnya jangan sampai lebih buruk. Sama saja dengan tahun kemarin aja sudah rugi, apalagi lebih buruk, celaka atau terlaknat. Nah, kita usaha agar amal-amal di tahun ini jauh lebih baik, lebih meningkat dibanding dengan tahun yang kemarin. Insya Allah ya, insya Allah ditingkatkan. Tahun baru, tahun peningkatan. Isaknya jam berapa, Pak? Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.